Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sedulurku semua, dimanapun panjenengan berada, saya ucapkan selamat datang kembali di ruang batin ini, tempat kita saling berbagi kisah, rasa, dan rahasia alam gaib dari sudut pandang kejawen yang turun-temurun diwariskan. Sebelum kita mulai perjalanan batin kali ini, mari tuliskan salam panjenengan di kolom komentar, sebagai bentuk sambung rasa kita. Dan kalau jenengan pernah mimpi yang terasa nyata, apalagi saat bulan suro, silakan ceritakan juga. Mungkin dari situ kita bisa saling menafsirkan dan belajar. Pernahkah panjenengan bermimpi sesuatu, dan beberapa hari kemudian kejadian itu betul-betul terjadi? Mimpi yang awalnya dianggap bunga tidur, ternyata mengandung pertanda. Terutama bagi mereka yang lahir di hari Kliwon, dan terlebih lagi, saat bulan suro tiba. Kenapa mimpi-mimpi itu seperti jendela masa depan? Apa ada yang menyampaikan pesan dari alam lain? Di dunia kejawen, mimpi bukan sekadar bayangan malam. Ia bisa menjadi titipan. Dan bagi weton Kliwon, bulan suro sering jadi waktu terbukanya gerbang antara jagat kasar dan halus. Weton Kliwon dikenal sebagai weton yang punya energi spiritual tinggi. Ia berada di tengah pusaran gaib antara dunia nyata dan tak kasat mata. Sementara itu, bulan suro adalah bulan pamungkas dalam penanggalan Jawa, bulan penyucian, bulan diam, tapi justru di sanalah suara-suara halus bisa terdengar lebih jelas. Ketika dua kekuatan ini bertemu, Kliwon dan suro, maka tak heran jika banyak kejadian yang terasa tidak biasa. Salah satunya adalah mimpi yang terasa lebih kuat, lebih jelas, bahkan sering jadi nyata. Mari kita telusuri 5 sebab kenapa hal ini bisa terjadi. Poin 1. Kliwon, hari perlintasan energi gaib. Dalam tradisi Jawa kuno, setiap hari pasaran memiliki karakter dan daya energi tersendiri. Namun Kliwon, bagi banyak orang tua zaman dulu, adalah hari yang paling anyar atau penuh daya. Tak heran jika banyak ritual penting, laku prihatin, hingga pengetiban benda pusaka dilakukan di malam Kliwon. Bahkan, sebagian orang kejawen menyebut Kliwon sebagai ambang perlintasan dunia gaib. Apa maksudnya? Bayangkan seperti jembatan halus yang menghubungkan jagat kasar, dunia nyata, dan jagat alus, dunia spiritual. Dan orang yang lahir tepat di hari Kliwon akan membawa sebagian energi dari jembatan itu. Mereka bukan hanya manusia biasa, tapi manusia yang dititipi kemampuan untuk menangkap gelombang tak kasat mata. Saat hari biasa, energi ini mungkin terasa samar. Tapi ketika bulan suro tiba, langit batin mulai membuka. Bumi menjadi lebih diam, sunyi, dan terbuka pada bisikan alam halus. Dan pada saat itulah, para pemilik weton Kliwon seolah menjadi penerima gelombang dari dua dunia. Itulah kenapa banyak orang Kliwon mengaku sering mimpi yang seolah nyata. Kadang bertemu dengan orang yang telah tiada, melihat kejadian yang akan datang, atau mendapatkan pesan simbolik yang membuat bulu kuduk merinding saat akhirnya benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Sesepuh Jawa percaya, bukan orang Kliwon yang mencari mimpi, tapi mimpilah yang memilih mereka. Seperti pesan yang dikirim melalui angin malam, tenang, tapi menghujam. Maka, jika Anda lahir di hari Kliwon, jangan heran jika mimpi Anda terasa berbeda. Kadang sederhana, tapi membekas. Kadang absurd, tapi mengandung petunjuk. Dan di bulan suro, kekuatan ini bisa jadi meningkat berkali lipat. Lalu, kenapa bulan suro menjadi waktu yang paling kuat untuk pengalaman-pengalaman mimpi ini? Apa istimewanya bulan ini dalam perhitungan waktu Jawa? Kita akan lanjut membahasnya di poin kedua berikut ini. Poin 2. Bulan suro sebagai waktu penyingkapan tirai. Dalam hitungan kalender Jawa, suro bukan sekadar bulan pertama dalam satu siklus tahun. Ia adalah bulan di mana waktu melambat. Alam seperti menarik napas panjang. Suasana berubah menjadi tenang, hening, bahkan cenderung berat bagi sebagian orang yang batinnya sensitif. Banyak yang tidak tahu bahwa suro bukan waktu untuk bersukacita, melainkan untuk menyepi. Suro adalah bulan penusung, keheningan yang diisi oleh getaran spiritual yang dalam. Dalam kepercayaan kejawen, ini adalah bulan ketika para leluhur turun gunung. Mereka bukan hadir untuk menakuti, tapi untuk menengok, menilai, dan kadang memberi petunjuk lewat jalan mimpi. Dan di saat seperti ini,
Orang-orang dengan weton kliwon berada dalam posisi yang sangat dekat dengan layar alam gaib. Mereka seperti pemilik kacamata khusus yang bisa melihat pantulan dari masa lalu, masa kini, bahkan masa depan. Mimpi-mimpi yang muncul bukan sekadar gambaran acak, tapi seperti film yang membawa pesan tertentu. Kadang datang lewat simbol, kadang lewat tokoh-tokoh asing, dan kadang justru lewat kehadiran orang tua atau saudara yang telah wafat. Sesepuh Jawa menyebut suro sebagai bulan penyingkapan tirai. Artinya, batas yang biasanya menutup antara alam nyata dan alam halus jadi lebih tipis. Jika hari-hari lain mimpi masih bisa bercampur antara suara hati dan sekadar efek lelah tubuh, maka di bulan suro, mimpi bisa jadi panggilan nyata. Ada roh yang ingin bicara, ada pesan yang ingin disampaikan, dan hanya mereka yang batinnya cukup bersih yang bisa menangkapnya. Dan weton kliwon, dengan segala daya spiritual yang dimilikinya, seringkali jadi perantara. Di desa-desa tua di Jawa, banyak kisah tentang anak muda kliwon yang mimpi didatangi leluhur lalu seminggu kemudian keluarga mengalami musibah, atau sebaliknya, mimpi menemukan jalan dan ternyata membawa rejeki yang tak disangka. Tak ada yang benar-benar pasti, karena mimpi adalah bahasa gaib yang harus dibaca dengan batin, bukan logika. Bulan suro adalah waktu yang penuh bisikan, dan hanya mereka yang berani diam, yang bisa mendengarnya. Tapi apa sebenarnya yang membuat mimpi-mimpi itu terasa hidup? Apakah hanya karena pengaruh bulan suro? Atau memang weton kliwon memiliki bawaan lahir yang membuatnya peka sejak dalam kandungan? Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Poin 3. Pembawaan lahir yang penuh intuisi. Setiap manusia lahir membawa watak, takdir, dan getaran batin masing-masing. Tapi orang-orang yang lahir di hari kliwon, konon punya tanda yang tidak dimiliki semua orang, yaitu ketajaman rasa. Bukan dalam artian cengeng atau baperan, melainkan rasa yang mampu menangkap isyarat-isyarat halus, bahkan sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Weton kliwon sering disebut punya rasa pangrungu, yakni pendengaran batin yang tajam. Tidak semua bisa mendengarnya, karena suara itu tidak keluar dari mulut, tapi dari kejadian-kejadian kecil, dari suasana hati, dari bayangan-bayangan mimpi yang samar. Dan ketika malam datang, terlebih saat bulan suro membuka gerbangnya, intuisi ini menjadi sangat aktif. Sejak kecil, banyak anak-anak kliwon yang terlihat lebih tenang, lebih suka menyendiri, atau bahkan suka melamun. Tapi jangan salah, di balik diamnya, pikirannya bergerak liar, hatinya penuh tafsir, dan tidurnya tak pernah benar-benar hening. Mereka sering bermimpi, dan tak sedikit dari mimpi itu yang menjadi nyata. Bukan berarti mereka sakti. Bukan pula dukun sejak lahir, tapi mereka membawa frekuensi batin yang lebih halus. Dan karena itu pula, mereka lebih mudah menjadi penerima pesan dari semesta, dari leluhur, atau bahkan dari kejadian yang belum terjadi. Ada kisah dari Gunung Kidul, tentang seorang perempuan kliwon yang sejak usia remaja sering bermimpi melihat laut merah. Tak ia pahami mimpi itu, sampai suatu saat keluarganya mengalami kecelakaan mobil di jalan tanjakan dan hampir tercebur ke jurang. Setelah itu, ia baru sadar bahwa laut merah dalam mimpinya adalah pertanda bahaya besar yang akan mengalirkan darah, bukan sungguhan laut, tapi gambaran simbolik. Begitulah cara mimpi bekerja bagi weton kliwon. Ia tidak datang sebagai pernyataan langsung, tapi sering muncul sebagai simbol. Dan hanya mereka yang punya intuisi dalam yang bisa membacanya. Ketika orang lain tertidur lelap, pemilik weton ini sedang membuka halaman demi halaman dalam alam bawah sadar yang dalam. Bahkan kadang, mereka tidak sadar kalau diri mereka adalah cermin. Orang-orang di sekitarnya mengalami kejadian tertentu, dan justru mereka yang memimpikannya lebih dulu. Seakan mereka menjadi alat peringatan bagi lingkungan sekitarnya. Maka jika Anda lahir di kliwon dan sering mimpi yang terasa nyata, jangan anggap sepele. Mungkin itu bukan untuk Anda sendiri, tapi untuk orang terdekat Anda. Karena intuisi bukan hanya anugerah, tapi juga tanggung jawab. Tapi dari mana asal kekuatan ini sebenarnya? Apakah hanya karena bawaan watak dan bulan suro saja? Ataukah memang ada jalur khusus dalam diri weton kliwon yang menghubungkannya dengan dunia gaib? Kita lanjut membahasnya dalam poin keempat. Poin 4. Weton kliwon punya jalur rohani khusus. Dalam ilmu titen orang-orang tua dulu, tidak semua orang diberi jalur untuk berkomunikasi dengan alam halus. Sebagian besar dari kita hanya menjadi penonton kehidupan. Tapi ada sebagian kecil yang ditugaskan menjadi penyambung,
menjadi penerima pesan dari jagat rohani. Dan salah satu golongan yang dipercaya memiliki kemampuan itu adalah mereka yang lahir di hari Kliwon. Orang-orang kejawen menyebutnya sebagai jalur rohani, bukan karena mereka belajar ilmu batin sejak kecil, tapi karena sejak dilahirkan, mereka sudah membawa sambungan halus ke arah langit. Jalur ini seperti kabel gaib, yang hanya aktif dalam waktu-waktu tertentu. Dan salah satu waktu paling peka itu adalah saat bulan Suro datang menyelimuti bumi dengan keheningan mistisnya. Saat orang-orang ramai berkumpul merayakan tahun baru, orang Kliwon justru lebih tenang ketika menyendiri. Bukan karena mereka ingin jauh dari dunia, tapi karena ada panggilan sunyi yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin diam, mendengarkan, dan membuka hati lebih dalam. Sesepuh dari daerah Pati pernah berkata, "Wong Kliwon kui ora kabeh kudu dadi dukun. Tapi nek jalure wis dibukak, kudu gelem tanggung jawab karo apa sing ditampa." Artinya, orang Kliwon tidak harus menjadi paranormal. Tapi jika jalur rohaninya sudah terbuka, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang datang kepadanya, termasuk mimpi-mimpi yang mengandung makna. Dan memang benar, saat bulan Suro, jalur ini bisa terbuka tanpa permisi. Bisa lewat mimpi, bisa lewat rasa tidak enak di dada, atau bisa juga lewat pertanda-pertanda aneh di sekitar rumah. Lampu berkedip, kucing mengeong tanpa sebab, atau mimpi bertemu leluhur yang sudah puluhan tahun tiada. Banyak dari mereka yang merasa heran, kok aku sering mimpi, tapi seperti bukan mimpi biasa. Itu karena mimpi itu bukan datang dari pikirannya sendiri, tapi seperti disisipkan oleh kekuatan yang lebih tinggi, entah dari roh leluhur, atau entitas alam lain yang memang menjadikan Kliwon sebagai media. Karena itulah, dalam kejawen, orang yang lahir di hari Kliwon disarankan untuk menjaga laku. Tidak sembarangan makan, tidak sembarangan bicara, apalagi saat Suro. Karena setiap tindakan bisa membuka jalur, dan kalau batinnya belum siap, pesan yang masuk bisa keliru ditafsirkan. Akibatnya bukan hanya bingung, tapi bisa merugikan dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Maka tidak heran jika mimpi mereka sering menjadi nyata. Karena itu bukan mimpi biasa, tapi saluran dari sebuah jalur halus yang memang diciptakan untuk mereka. Lantas, siapa yang sebenarnya menyampaikan pesan lewat mimpi-mimpi itu? Apakah hanya sekadar alam bawah sadar? Atau ada sosok yang lebih besar, lebih tua, dan lebih dekat daripada yang kita sangka? Kita akan tutup pembahasan ini di poin kelima. Poin 5. Ada energi leluhur yang turun lewat mimpi. Di balik setiap napas kita, ada napas leluhur yang masih hidup dalam darah dan tulang. Dalam pandangan kejawen, leluhur bukan sekadar orang yang telah wafat. Mereka adalah roh penjaga, pengingat, bahkan penuntun. Dan kadang, jalan yang paling lembut untuk menyampaikan pesan mereka adalah lewat mimpi. Bagi weton Kliwon, hal ini terjadi lebih sering dari yang bisa dijelaskan. Di saat orang lain mimpi tentang pekerjaan atau keinginan yang tersimpan di hati, mereka justru mimpi bertemu kakek buyut yang belum pernah dikenal, atau bahkan mendengar suara lembut yang menyebut nama seseorang, yang baru akan mereka temui beberapa hari kemudian. Kenapa bisa begitu? Karena weton Kliwon dipercaya membawa pintu belakang, yang mengarah langsung ke garis leluhur. Pintu ini tidak terbuka setiap saat, tapi saat bulan Suro datang, pintu itu sering menganga lebar tanpa aba-aba. Maka ketika malam tiba, dan suasana rumah mulai senyap, roh-roh leluhur bisa datang, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Ada kisah dari seorang laki-laki di Klaten, lahir di hari Jumat Kliwon. Ia bermimpi berada di rumah tua yang asing, duduk bersama sosok perempuan tua yang menanyakan tentang nama ibunya. Perempuan itu tak bicara banyak, hanya menatap dan tersenyum. Seminggu kemudian, ia diajak ibunya pulang kampung, dan tak disangka, rumah itu nyata. Di sana, ia melihat foto perempuan tua yang ternyata adalah nenek buyutnya, yang bahkan belum pernah ia dengar sebelumnya. Cerita seperti itu bukan kebetulan. Dalam kejawen, mimpi seperti itu disebut panggilan darah. Roh-roh leluhur bisa menyentuh kita lewat mimpi untuk memberi pertanda. Kadang tentang keselamatan, kadang tentang arah hidup, dan kadang tentang beban masa lalu keluarga yang harus diselesaikan oleh keturunannya. Weton Kliwon, karena keterhubungannya yang kuat dengan garis darah, sering dipilih sebagai jembatan. Di bulan Suro, energi leluhur lebih aktif. Mereka datang bukan membawa ketakutan, tapi harapan. Mereka menitipkan pesan agar keturunan mereka tidak melupakan akar,
agar tidak keliru memilih jalan, agar tetap eling lan waspada. Tapi tentu, tidak semua mimpi itu bisa dimengerti begitu saja. Kadang datang dalam bentuk simbol, kadang membingungkan. Disinilah pentingnya menata batin. Karena mimpi dari leluhur bukan untuk ditafsirkan dengan logika, tapi dengan hati yang tenang dan rasa yang peka. Maka bagi panjenengan yang lahir di weton Kliwon, jangan takut jika mimpi terasa begitu nyata, begitu aneh, atau begitu kuat. Mungkin itu bukan hanya mimpi, tapi sambungan dari mereka yang pernah berjalan di bumi sebelum kita. Dan sekarang, mereka berbicara, lewat bahasa malam. Dulurku semua. Setelah kita menyelami 5 lapisan makna di balik weton Kliwon dan bulan Suro, satu hal menjadi jelas, bahwa apa yang kita sebut sebagai mimpi, kadang lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Weton Kliwon bukan sekadar angka dalam kalender Jawa. Ia adalah sebuah pertanda, bahwa seseorang telah dibekali bawaan batin yang halus, peka, dan menyimpan jalur spiritual yang tidak dimiliki semua orang. Dan ketika bulan Suro tiba, bulan sunyi yang membuka pintu-pintu langit dan gerbang leluhur, maka semua potensi itu bisa bangkit sekaligus menyala. Tidak semua mimpi akan jadi nyata. Tapi mereka yang lahir di Kliwon, terutama saat Suro, akan lebih sering mengalami mimpi yang meninggalkan jejak rasa, jejak peringatan, atau bahkan bisikan keputusan yang harus segera diambil. Dalam kejawen, mimpi bukan semata hasil dari pikiran. Mimpi bisa menjadi ruang pertemuan. Ruang itu dihuni oleh banyak entitas, dari roh-roh halus, dari leluhur, dari bagian terdalam diri kita yang sering tak terdengar dalam kesibukan sehari-hari. Dan hanya mereka yang hatinya sunyi, pikirannya bersih, dan batinnya peka, yang mampu menerima pesan itu dengan utuh. Weton Kliwon adalah sambungan antara kita dan alam seberang. Namun sambungan itu juga bisa berbahaya jika tidak dijaga. Oleh sebab itu, dalam setiap ajaran leluhur, selalu ditekankan pentingnya laku prihatin, puasa, tirakat, menyepi, mengatur bicara dan tindakan. Sebab, semakin bersih batin, semakin jernih pula mimpi yang datang. Bagi sebagian orang, mimpi hanyalah bunga tidur. Tapi bagi mereka yang lahir di Kliwon dan menyambut bulan Suro dengan tenang dan waspada, mimpi bisa menjadi pesan dari masa depan. Bahkan bisa menyelamatkan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita cukup tenang untuk mendengar? Sudahkah kita cukup jujur untuk membaca? Dan, sudahkah kita cukup rendah hati untuk menerima bahwa hidup ini bukan hanya soal apa yang bisa kita lihat? Weton Kliwon di bulan Suro adalah pengingat bahwa tidak semua hal perlu dikejar. Kadang, kita hanya perlu diam dan mendengarkan apa yang datang. Yen awake durung resik, aja semena-mena nyawang langit. Yen batinmu durung tenang, ojo gampang nerjemah ke mimpi. Artinya, jika dirimu belum jernih, jangan mudah menafsirkan apa yang tak terlihat. Jika hatimu belum tenang, jangan terburu-buru mengartikan mimpi. Karena bisa jadi, yang kau lihat hanyalah pantulan dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyimak dengan hati yang terbuka. Kalau jenengan merasa pernah mimpi yang jadi nyata, apalagi di bulan Suro, tuliskan kisahnya di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus bertemu dalam ruang batin seperti ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.